Halo, apa kabar semuanya? Di sini saya akan mempresentasikan tentang media audiovisual. Nah, kita mulai dari media. Kira-kira apa itu media? Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Sedangkan audiovisual berarti adalah media yang memiliki unsur suara juga unsur gambar. Nah, jenis media ini memiliki perantara yang baik sebab meliputi kedua jenis media auditif atau mendengar dan juga visual atau melihat. Media audiovisual adalah suatu kesatuan yang ditunjukkan untuk memperlihatkan sekaligus mendengarkan ide dari media itu sendiri, yaitu visual dan audionya. Audiovisual penting diterapkan khususnya di zaman sekarang karena teknologi telah berkembang sehingga jalur informasi pun akan lebih real time dibanding sebelumnya. Anggaplah jika dahulu telepon yang merupakan media pengantar dua arah dan televisi yang menjadi sumber informasi satu arah di zaman ini, kita bisa menggabungkan kepentingan komunikasi dua arah oleh visual, salah satunya melewati video chat. Nah, menurut pendapat saya, audiovisual itu penting dalam kegiatan sehari-hari karena memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi sosial. Media audiovisual dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dalam berbagai bidang sekaligus, konsep bagi setiap orang, sehingga dapat memperluas pergaulannya. Nah, media ini juga dapat membantu seseorang dalam upayanya untuk memperoleh pemahaman terkait dengan orang lain atau adat istiadat. Kedua, fungsi edukasi. Nah, fungsi edukasi bisa berjalan dengan cara memberikan pengalaman bermakna dan memperluas pengetahuan bagi setiap orang. Selain itu, juga bisa penyampaian nilai-nilai pendidikan sehingga mampu membantu untuk berpikir kritis. Pemilihan media audiovisual ini sebagai sarana dalam menyampaikan nilai pendidikan sehingga target audiens diharapkan dapat memahami maknanya dengan lebih mudah. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa pengelompokan media audiovisual dan bentuknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa poin, ada 8 poin di sini. Yang pertama, audio. Media ini ditunjukkan hanya untuk mengeluarkan suara. Dalam bentuk media, instruksionalnya kita dapat menemukan dalam berupa roll atau kaset, piringan audio, dan rekaman siaran. Nah, bentuk yang kedua adalah cetak. Media cetak termasuk dalam media visual, keberadaannya dibentuk melalui mesin cetak yang memasukkan tulisan dan gambar dalam runtutan kertas yang direncanakan. Dalam bentuk media instruksionalnya, kita bisa menemukan dalam teks terprogram, buku pegangan manual, dan buku tugas surat kabar sehari-hari, dan lainnya. Masih banyak jadi. Nomor 3 adalah audio cetak. Perkembangan teknologi turut membuat hidupnya media instruksional interaktif fokus baik di antara media audio maupun seterusnya. Nah, dalam bentuk media instruksionalnya, kita bisa menemukan dalam buku latihan dilengkapi kaset, atau juga bisa ditemukan dalam gambar poster yang dilengkapi audio, bisa juga dengan surat kabar sehari-hari yang disisipi rekaman siaran dalam bentuk CD atau kaset. Yang selanjutnya adalah visual diam. Visual diam memiliki beberapa bentuk, baik gabungan beberapa frame dalam 1 detik hingga peruntutan satu frame itu sendiri. Seperti foto atau lukisan gabungan visual diam pada akhirnya menjadi bentuk media instruksional seperti film bingkai dalam bentuk slide maupun film rangkai yang berisi pesan verbal. Yang kelima, kita ada visual diam dengan audio. Media ini memiliki kemiripan dengan visual diam, namun diberikan tambahan audio. Dalam bentuk media instruksionalnya, kita bisa menemukannya dalam film bingkai slide, suara, maupun film rangkai suara. Nah, yang keenam ada visual gerak. Media ini memperlihatkan pesan hanya melalui kekuatan visual tayangan
pun telah melebihi media instruksional, media slide maupun film bingkai. Dalam bentuk media instruksionalnya, kita bisa menemukannya dalam film bisu dengan judulnya sendiri ataupun film bisu dengan caption yang telah disediakan. Dan nomor 7 kita ada visual gerak dengan audio. Ini merupakan media yang sangat mudah di zaman sekarang, menggunakan konsep visual dengan audio untuk memperkuat pesannya. Dalam bentuk media instruksionalnya, kita bisa menemukannya dalam film bersuara maupun tayangan dalam video VCD, DVD, Blu-ray, dan sebagai macamnya. Kita pun bisa melihatnya melalui ponsel pintar yang kita miliki sekarang. Nah, masuk ke dalam kolom pencarian dan kita akan menemukan beberapa jenis visual gerak dengan audio. Pasti kan banyak di antara kita yang sekarang punya istilahnya smartphone. Jadi kita bisa melihat mungkin dari YouTube atau dari Google, mungkin dari manapun itu. Kita bisa melihat suatu bentuk visual gerak dengan audio. Dan ini yang terakhir adalah komputer media berbasis pengolah data. Ini dapat menjadi bagian dari media audiovisual mengolah hal yang diperlukan dalam bentuk data untuk dikembangkan melalui hal yang kita inginkan. Dalam bentuk media instruksionalnya, kita bisa menemukan dalam komputer assisted instructional dan komputer managed instructional. Dalam kegiatan sehari-hari, kita pasti telah sangat familiar dengan media mengolah gambar, mengolah lagu, maupun mengolah editing video. Kenapa kita perlu mengetahui pengelompokan media audiovisual? Nah, hal ini berkaitan dengan pengertian dan tujuan kita saat menyaksikan atau membuat media audiovisual itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang audiovisual, banyak dari kita yang dalam keseharian kita bisa menemukan sebuah media audiovisual atau audiovisual. Nah, itu dari setiap konten yang kita lihat, mungkin konten video atau konten visual berupa tampilan-tampilan gambar, informasi, dan banyak lainnya. Nah, salah satu konten itu dibuat adalah supaya untuk kita bisa mendapatkan suatu informasi atau hanya sekedar untuk kita mendapatkan hiburan. Karena kan pasti ketika kita bekerja atau kita kuliah atau kita melakukan suatu kegiatan apapun, kita kan masih merasakan suatu kebosanan atau kita merasakan suatu kayak butuh hiburan, butuh refreshing. Nah, makanya itu ada suatu konten. Nah, ngomong-ngomong tentang konten, saya ambil salah satu contoh adalah film pendek. Nah, bagaimana film pendek ini bisa dibuat dan dari mana ide pembuatan film pendek ini? Nah, saya mulai dari ide pembuatan film pendek ini dahulu. Media audiovisual bentuknya beragam. Salah satunya adalah film. Nah, film muncul dengan alur cerita yang dirangkai sedemikian rupa melalui bahasa visual yang kuat. Ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Ide bisa muncul di mana saja dan dari mana saja. Tingkatan ide tersebut meliputi pertama adalah tahu, yang kedua kenal, yang ketiga adalah paham. Nah, sebagai filmmaker seharusnya kita sudah dalam tingkatan paham. Karena dengan melihat sekitar, kita dapat mengembangkan berbagai macam ide itu sendiri. Contoh lingkungan sekitar untuk kita mendapatkan suatu ide adalah pertama, bisa melewati orang tua dan keluarga. Karena di dalam keluarga atau dalam hubungan kita dengan orang tua itu adalah hubungan yang intens. Karena kita memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi kita bisa mendapatkan suatu ide dari sana. Dan kedua adalah pasangan. Nah, setelah orang tua atau keluarga, pasangan adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat setelah keluarga. Nah, yang ketiga adalah sahabat dan teman. Kemudian ada hobi, ada idola, kemudian binatang kesayangan, dan tradisi sekitar. Jadi itu contoh lingkungan sekitar yang dimana kita bisa mendapatkan ide. Kita bisa mendapatkan suatu ide dari sana. Nah, dan setelah itu kita perlu melakukan sebuah riset atau penelitian. Nah, meliputi
Satu, pertama pengumpulan data, kedua ada klasifikasi data, ketiga ada verifikasi data, keempat ada analisis data, dan kelima ada pelaporan. Nah, dan saat kita mengumpulkan data, kita bisa menggunakan metode pengamatan atau observasi maupun wawancara. Supaya tidak kehilangan hasil observasi maupun wawancara, dianjurkan menggunakan alat perekam suara. Itu bisa berupa ya alat perekam suara, buku catatan, atau kamera untuk kita mengambil video. Apalagi zaman sekarang pasti di antara kita mempunyai sebuah handphone atau smartphone, dan pasti di situ ada sebuah alat atau sebuah aplikasi yang dimana aplikasi tersebut bisa untuk kita merekam sebuah data. Nah, kira-kira begitu saja. Terima kasih dan sampai jumpa. Oh ya, sampai ketemu lagi dengan saya Stefanus Apriano. Salam.